difasilitasi dengan perjalanan dinas, karena untuk yang di SPN memang harus secara fisik. Nah, ini tergantung ke lokasi asal ya. Jadi ini kenapa 8 OT, nanti coba Pak Yayat bisa sampaikan apakah memang dalam periode 3 bulan itu ada on off-nya sehingga kemudian per orang harus dianggarkan sekitar 8 OT. Kemudian uang harian peserta ini juga dengan besaran kurang lebih kemarin dipastikan 90.000 ya, bukan 130. Jadi angkanya bisa berkurang, namun memang jumlah harinya juga bertambah ya. Kalau nggak salah itu sekian hari kerja, nanti coba dipastikan lagi Pak Yayat ya, tapi kurang lebih anggaran yang perlu dialokasikan per orang, Bapak dan Ibu. Kemudian di samping itu juga kami menyampaikan bahwa di 18 juta itu sudah include semua biaya, termasuk dengan ada pemberian satu seragam ya, kalau nggak salah. Jadi ada satu seragam dan kaos kalau saya tidak salah. Nah, ini nanti apakah cukup atau tidak digunakan berulang-ulang selama sekian hari, ini nanti mungkin kekurangannya yang akan coba kami cek untuk bisakah dibiayai di Setdijen KSDAE melalui proses revisi juga tentunya. Tapi minimal Bapak dan Ibu tolong berhitung untuk angka 18 juta ini disetorkan ke kas negara, lalu perjalanan dinas dari dan ke tempat tujuan selama pelaksanaan pelatihan pembentukan, dan uang harian peserta selama yang bersangkutan berada di SPN. Nah, berikutnya saya mau konfirmasi dulu saja. Untuk pembayaran 18 juta ini kita agak berbeda sedikit Bapak dan Ibu dengan Gakum, karena kalau Gakum itu anggarannya kan terkonsentrasi di Setdijen. Jadi nanti melalui proses penyusunan perjanjian kerjasama dengan pihak Baharkam. Nah, Recording in progress. Senilai 60 atau 73 kali 18 juta ini akan dibayarkan secara sekaligus langsung dari satu sumber anggaran. Nah, berbeda di kita. Kenapa kemudian kami menitipkan kepada masing-masing satker, karena kalau di total angkanya kurang lebih mencapai 2,6 miliar. Nah, ditempatkan di satu pos, misalnya dalam hal ini di Setdijen, ini akan sulit. Sementara kita harus segera mengupayakan apapun yang bisa kita lakukan untuk mempercepat proses pengembalian pembayaran tunkin menjadi 100% kepada adik-adik Polhut yang kita harapkan nantinya bisa lulus semua untuk pelatihan pembentukan ini. Nah, 18 juta ini kami komunikasikan apakah bisa dibayarkan secara parsial oleh para calon dalam penilaian UPT. Ini dijawab bisa. Jadi nanti masing-masing satker menyetorkan ke nomor rekening yang nanti akan di-share secara resmi melalui surat Pak Sekdijen. Itu untuk dilakukan penyetoran langsung per orang 18 juta dikali jumlah orang yang akan diikutkan pelatihan pembentukan. Periode pembayarannya nanti kami akan kunci juga waktunya, sehingga nanti akan tercatat bahwa untuk penyetoran misalnya Bapak Ibu ya, misalnya di tanggal 10 dan 11 bulan Agustus misalnya, itu adalah pembayaran calon peserta dari KSDAE. Nah, ini akan kami detilkan informasi dan arahannya di dalam surat Bapak Sekdijen kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu yang pertama terkait dengan apa yang harus kita lakukan ya. Kemudian yang kedua lagi, kalau sekiranya misalnya ini yang dalam benak kami, coba Pak Yayat boleh kasih lihat daftar peserta dulu, sebagaimana sudah di-share di grup manajemen. Itu yang paling banyak tercatat ada di Betung Kerihun, kalau saya tidak salah 10 orang. Kemudian di Lorelindu juga cukup banyak, ada sekitar 5 UPT yang jumlah calon pesertanya itu dari 7 sampai 10 orang. Ini tentunya juga pasti akan membutuhkan pembiayaan yang cukup besar apabila Bapak dan Ibu
bisa melakukan pengisian anggarannya, kami pun akan bergembira hati karena artinya semakin cepat adik-adik Polhut ini juga mendapatkan kembali haknya sesuai ketentuan. Gitu. Nah, misalnya ya, misalnya untuk 10 orang mungkin tidak memungkinkan dibiayai tahun ini kami sarankan untuk memprioritaskan lebih dulu. Nah, sementara untuk yang CPNS tahun berikutnya itu pengenaan pembayaran 80% baru berlaku di Desember 2022. Sehingga mungkin untuk yang prioritas barangkali tetap kami sarankan untuk yang lebih dulu terkena ketentuan penerimaan tunjangan sebesar 80%. Jadi mohon dengan sangat bijak menentukan apabila memang ada keterbatasan anggaran. Tapi kalau semua bisa diberangkatkan untuk ikut ya tidak masalah. Ini memang terlihat yang cukup banyak itu, seingat saya Berehun 7 orang. Ini saya ambil 7 orang ke atas Bapak dan Ibu ya, bukan berarti yang 3 orang tidak menjadi bahan pemikiran, tentunya tetap jadi bahan pemikiran, tapi tetap prioritas yang memang menjadi perhatian kami yang cukup banyak orangnya. Betung Kerihun 7, lalu TNTC 7, ada yang 10 kalau saya tidak keliru itu, Lorelindo mungkin ya, lalu ada juga yang Trihun, kemudian itu saja Pak Yayat ya, tidak ada yang sampai 10 kah? Oh ini lagi ATNTC sudah, berikutnya. Terus ke bawah. Oh tidak ada yang 10 ternyata ya. Iya Pak Yayat, tidak ada yang sampai 10 orang berarti per UPT. Kalau begitu mudah-mudahan tidak menjadi beban yang terlalu berat ya. Mudah-mudahan ya, saya tidak tahu kondisi keuangan Bapak dan Ibu, tapi kita sama-sama mencoba melihat, mencoba menyisir dan bisa dioptimalkan untuk membiayai adik-adik kita untuk ikut diklat pembentukan ini. Nah, dari data yang kami Batang Gadis berapa Pak Yayat? Batang Gadis coba dicek sama TN Komodo. Nah, Betung Kerihun ternyata 10, betul ya. Kalau tidak salah Betung Kerihun 10, TNTC 10, Batang Gadis 7, Komodo 10 kayaknya, sama Lorelindo. Nah, ini adalah 5 UPT dengan jumlah Polhut yang paling banyak untuk diikutkan dalam diklat pembentukan. Nah, harapan kami semuanya bisa dibiayai, tetapi apabila ada keterbatasan anggaran, mohon memprioritaskan yang lebih dahulu pelayanan tunai hanya 80%. Hari ini kami mohon Bapak dan Ibu bisa langsung memunculkan angka validasi karena data ini dibutuhkan oleh Gakum untuk bahan koordinasi dengan Baharkam yang akan dituangkan di dalam naskah perjanjian kerjasama pelaksanaan pelatihan pembentukan. Jadi di sini saya akan mention satu-satu dari Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ada sudah hadir semua, dan nanti yang menyampaikan angka ini adalah yang memang sudah mendapatkan mandat dari pimpinan. Ini saya lihat juga sejumlah kepala balai hadir. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Mudah-mudahan hasil rapat hari ini bisa segera ditindaklanjuti untuk perbaikan nasib adik-adik Polhut kita. Mohon berkenan saya cek dulu dari NTT yang hadir. Di sini tercatat 5. Apakah hasil validasinya sudah sesuai 5? Dari NTT silakan. Kita cepat saja Bapak dan Ibu ya. NTT ada perwakilan?
Baik, skip dulu Pak Yayat ke BBKSDA Papua. Dari Papua, Ya, hadir Bu Kabak. ya, Ada Pak Ajis, ada bagaimana 6 Pak? orang. 6 orang, betul ya? 6 orang. Ya, ada 6 orang ya. Baik, untuk yang akan diikutkan itu kira-kira Pak Ajis siap berapa? Nah, ini Bu, kemarin kami sudah sisir anggaran yang ada di kami. Jadi dari 2 kali penghematan, ini kegiatan-kegiatan yang untuk mau direvisi untuk kegiatan ADD Polri sudah tidak ada Bu Kabak. Jadi kami masih diskusi sama tim-tim dari teman dari program anggaran di kami. Sampai sekarang belum dapat karena total anggaran yang harus kita siapkan kita 200 juta lebih untuk 6 orang adik-adik kita nih Bu Kabak. Jadi untuk nominal sementara kami belum bisa pastikan, kami sedang diskusikan. Begitu Bu Kabak. Oke, berarti Pak Yayat dicatatkan untuk yang BBKSDA Papua tahun ini masih belum ada bayangan ya. Artinya nanti jumlah yang fix untuk ikut di tahun ini akan kami sampaikan. Kemudian yang belum, ini nanti mohon tidak lepas dari penganggaran tahun depan. Khawatirnya memang keadaan masih akan seperti ini, sehingga masih harus dibebankan kepada masing-masing UPT. Jadi untuk Papua belum muncul ya. Oke. Ya, Pak. Nanti kami Mungkin nanti kami informasikan kembali Bu Kabak terkait dengan hasil komunikasi kami dengan tim anggaran di Balai. Gitu Bu Kabak. Boleh. Prioritas untuk yang 4 orang saja dulu Pak Ajis ya. Kalau misalnya memungkinkan. Yang 2 secepatnya bila di tahun depan anggaran dari teman-teman yang belum ikut ini sudah ada terkumpul. Ini akan jadi bahan koordinasi kami juga dengan Baharkam apabila 23 nanti pelaksanaan pelatihan pembentukan bisa dipercepat misalnya di triwulan pertama sehingga adik-adik kita pun sudah kena konsekuensi pembayaran tunjangannya 80% per Desember 2022 tidak akan terlalu lama untuk mengalami hal yang sama karena akan segera kita upayakan untuk pelatihan pembentukannya di awal tahun 2023. Tapi data ini memang kami butuhkan sebelum waktu sholat Jumat. Baik Bu Kabak. Ini izin Bu Kabak sekedar saran saja. Nah, ini kan bagian barat Pak Ajis, jadi kalau memang mau ya, terkait dengan kegiatan ini kan mengingat saya kira maaf diulang Pak. Ya, mengingat untuk masing-masing UPT ini kan sudah 3 kali penghematan ini Bu Kabak. Hampir sama itu permasalahan yang akan dihadapi. Kemudian yang kedua mungkin di anggaran di direktorat yang mungkin bisa disupport dari sana, mungkin Bu Kabak yang bisa direvisi. Mungkin ini yang ada kegiatan-kegiatan besar yang mungkin bisa direvisi untuk mensupport kegiatan ini Bu Kabak. Karena kan kalau dari kami sendiri saya kira agak berat untuk melaksanakan itu. Mungkin begitu Bu Kabak, terima kasih. Ya, baik. Kita rapat pagi hari ini memang akan melihat kekuatan bukan bermaksud mengajak teman-teman tidak saya maksudnya gini. Ini sebuah hal yang kalaupun misalnya mau dibilang harusnya dari awal tahun betul, tetapi dari BP2SDM pun tidak memberikan aba-aba untuk segera ditindaklanjuti dengan penganggaran eselon 1 gitu. Jadi kalau memang misalnya kalau mau ini ya dari awal tahun misalnya kita nggak sanggup dari BP2SDM, mungkin sebelum ada penghematan sudah akan disampaikan agar seluruh UPT kita mengalokasikan. Tapi karena ini sudah terlanjur seperti ini terjadi, bagaimana caranya kita mencoba mencermati saja dulu. Kalau misalnya nanti dari pendataan ini dari 220 orang yang bisa ikut misalnya hanya 40 orang saja dulu, tidak apa-apa. Itu kita usulkan karena barangkali masih ada UPT yang juga mampu membiayai dan kita udah kebetulan misalnya nih, kan, jumlah polhutnya kayak Sumatera Utara. Seperti Sumatera Utara misalnya, ada orang tapi yang untuk urgen diprioritaskan misalnya 1 saja dulu karena yang
4 orang mungkin nanti bisa diupayakan di tahun depan. Jadi pendataan itu saja yang kita akan lakukan dulu. Nah, ketika Bapak dan Ibu menyebutkan jumlah yang akan ikut Dikduk, tentunya kami berharap anggaran ini juga sudah pasti akan tersedia. Pun misalnya dari 220 orang ini sama sekali kita tidak ada yang bisa kita ikutkan, nah itulah realita yang akan kami sampaikan kepada Gakum, dan dalam koordinasi dengan Baharkam kami akan infokan bahwa mungkin KSDAE akan dimulai di tahun depan gitu. Jadi kita memberi kesempatan saja dulu kepada rekan-rekan, mungkin ada yang bisa mengalokasikan anggaran karena jumlahnya tidak sebanyak Papua, dan misalnya asal UPT-nya dekat-dekat saja ya, di Bogor kayak Halimun Salak atau yang di Bandung tadi itu kan lebih dekat. Jadi itu Pak Ajis ya, kami juga tidak akan sampai ke Direktorat teknis karena ini harapannya kami mencoba melihat dulu kesiapan dari UPT. Gitu dulu ya Pak Ajis ya. Tapi terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Kabak. Baik, terima kasih. Papua Barat silakan. Ada yang hadir? Siap hadir, Bu. Bagaimana Bu Vina? Siap, selamat pagi Bu Mina dan Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk Balai Besar KSD Papua Barat berjumlah total 6 orang, Bu. Nah, biar bagaimanapun karena ini kondisi ya, kondisi realita yang ada terkait dengan penganggaran, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memfasilitasi 6 orang tersebut, Bu, untuk ikut dalam diklat pembentukan Polhut. Karena ya kasihan selama ini mungkinnya mereka udah dipotong Bu ya, karena ya ini bukan kelalaian mereka juga. Jadi kami akan berusaha dari segi anggaran untuk mendukung itu, Bu Mina. Ya. Baik, artinya kami kunci di angka 6 atau 4 Siap. orang? 6. Ya, 6. Oke, kami laporkan 3 pria, iya 3 pria, 3 wanita. Oke, Jadi total berarti 6. sudah fix bisa diusulkan untuk tahun ini ya? Mungkin nanti. Siap. Oke, Siap. baik. Ya. Baik, terima kasih Bu Tina. Ya, makasih Bu, sama-sama. Iya, terima kasih. Dari KSDA Riau, Balai Besar silakan. Siap, Bu Mina, izin menyampaikan kalau dari Balai Besar KSDA Riau memang benar 3 orang, 2019 2 orang, 2020 1 orang. Cuman mohon izin ini menyampaikan kalau kami rencananya mau bahasnya itu nanti baru jam 2 Bu untuk bahas anggarannya gitu. Gitu. Berarti ada peluang atau gimana Mas Eko kira-kira ya? Itu masih mau disisir nanti siang Bu. Jadi kalaupun kepepetnya mungkin kita usahakan yang 2 orang dulu, tapi ya tetap melihat kondisi dari postur anggaran kami gitu. Kami tunggu sebelum sholat Jumat bisa Mas Eko? Oh, sebelum sholat Jumat Bu, ya. Insya Allah kami usahakan Bu kalau ini. Ya, ini Bu Desti juga hadir kayaknya di ruang rapat. Iya Bu. Ya, monggo minta bantu Bu Desti juga untuk cek. Ya, kalau memang tidak bisa 3, minimal yang di formasi 2019 ini yang diprioritaskan. Kalau memang tidak bisa sama sekali kayak di Papua kondisinya, tidak apa-apa. Nanti kita upayakan di tahun yang akan datang. Sambil kami juga akan pastikan kalau dari BP2SDM tidak ada anggaran, maka untuk penyusunan RKKL tahun depan, angka ini kita masukkan sebagai prioritas untuk pembiayaan. Gitu Mas Eko ya? Ya, siap Bu. Ya, baik. Terima kasih dari Riau. Silakan Sulawesi Selatan. Susa hadir? Belum ada? Ya. NTT dulu Siap. sebentar. Oh, Siap, ada. Bu Kabak. Iya. Silakan. Siap. Silakan Kak Enaf. Ya, Bu Kabak. Jadi kami dari Sulsel, insya Allah Bu Kabak, kami mengupayakan dapat mengikuti semua, yaitu sebanyak 2 orang. Saat ini kami sementara proses revisinya. Gitu. Oke, berarti Ya, bisa 2 orang ya Kak? Siap Bu Kabak. Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Enaf. KSDA Sumut. Sebelum sholat Jumat ini. Kak Imel, silakan. Ya, selamat pagi Bu Kabak. Pagi. Untuk personilnya 2019 udah benar, 2020 juga benar, tapi memang kita masih 2021 ada juga Polhut hasil impasing. Pak Suparman
2021 dan yang terbaru di tahun 2022 itu Rizky namanya itu. Jadi 7 sebenarnya kalau untuk sampai tahun 2022. Nah, mengenai penganggaran, pertama kita belum diskusi dengan bagian program Ibu, tapi melihat kondisi DIPA saat ini tidak memungkinkan untuk kita mengalokasikan anggaran itu untuk di tahun ini, Bu, gitu. Mungkin Untuk untuk di satu tahun orang juga yang formasi 2019, kalau misalnya prioritas satu orang, apakah memungkinkan Kak Imel? Saya akan bicarakan dulu ya untuk ini 1-2 jaman ini saya akan coba telepon dengan karena lagi ini beliau dan saya akan lapor juga ke kepala balai dulu. Mudah-mudahan bisa 1 orang, tapi kalaupun juga tidak memungkinkan ya di tahun depan akan kita langsung inilah usulkan untuk teman-teman. Baik, kami tunggu infonya sebelum lepas waktu sholat Jumat ya Kak ya. Oke. Kalau bisa memungkinkan 1 orang, 1 PB-nya kan Bapak. Baik. Iya. Terima kasih dari Sumut. Selanjutnya ke Betong Kerihun, silakan, ini banyak sekali, ini 10 orang. Monggo Pak Agus. Baik. Hadir. Terima kasih, selamat pagi Ibu. Pagi Pak, silakan. Ini memang kami sebetulnya menginginkan ke 10 orang yang Polhut tersebut untuk dapat ikut pendidikan pembentukan, dan itu sesuai dengan surat dari Bapak Kepala Balai Besar. Nah, cuman memang kami belum mendapatkan arahan terkait dengan pengalokasian biaya tersebut, karena dari simulasi yang kami susun, kebutuhan pegawai itu memang yang tersedia di kami itu sekitar 400 jutaan yang existing, namun ini masih dengan banyak kebutuhan begitu Ibu. Kemudian kebutuhannya kalau untuk yang 10 orang itu dengan kemarin yang disampaikan oleh Pak Yayat itu membutuhkan sekitar 600 jutaan. Nah, ini masih kami komunikasikan dengan pimpinan, saya sudah sampaikan ke pimpinan namun belum ada arahan dari beliau Ibu. Oke, baik. Begitu. Masih kami beri waktu, mudah-mudahan sebelum waktu sholat Jumat berakhir, yang di waktu Indonesia bagian Barat, bisa diinfokan ya Pak Agus ya, apakah memang bisa semua, atau hanya 7, atau dari yang 7 mungkin bisa 4, dan sebagainya, kami masih tunggu ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Pak Agus. Lanjut ke Bukit Barisan Selatan, silakan Pak Heru hadir. Bukit Barisan Selatan. Belum hadir. Saya naik dulu ke NTT. Ya, Bu. NTT. Siap, Bu. Mas Dani, monggo Mas Dani. Ya, Bu. Mas. Jadi kalau yang di Bukit Barisan Selatan sampai 2022 itu, kalau dihitung berikut Polhut yang in passing itu kurang lebih ada 19 orangan, Bu. Baik. Yang perlu pendidikan Diktuk Polhut itu. Dan karena yang sekarang yang masih tukinya 80% itu yang udah PNS itu ada 2 orang ya, sesuai yang di catatan itu, Bu. Betul. Jadi ya kami akan mengupayakan yang 2 orang itu mungkin kita akan merevisi anggaran untuk bisa masuk. Tapi kalau misalkan mungkin bisa Polhut yang passing juga ikut itu, kita juga akan coba cari gitu Bu, biayanya, anggarannya untuk mereka bisa ikut. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Mas Dani. Yang prioritas 2 orang ini bisa dipastikan ikut, dan kalau nanti ternyata ada. Halo, pagi. Kalau nanti ya, ternyata Bro, ada anggaran. Ini kita hari ini ada Zoom. Ada anggaran yang juga bisa dialokasikan untuk rekan-rekan yang ikut in-passing, silakan diinformasikan jumlahnya ya Mas Dani ya. Kami tunggu untuk yang selain 2 orang ini ya, sebelum waktu salat Jumat berakhir. Itu ya Mas Dani ya, Bukit Barisan Selatan. Terima kasih. NTT, ada respon dulu NTT sebelum saya ke Leuser? Iya, Ibu. Ya, Mas Diki, silakan Mas Diki. Iya. Dan saya Polhut yang angkatan 2019, Ibu.
Ya. Saya sudah tanyakan tadi ke bagian sumber pencananya, masih diusahakan untuk 5 orang. Ini dari bagian TU-nya tidak ada yang ikut ini, Mas Diki, dari NTT? Saya sudah share, mungkin masih ada keperluan lain. WA juga Pak Kabak TU dan Pak Kasubag umumnya, tapi Mas Diki tetap cek ya, konfirmasi ya. Nanti saya minta kalau untuk angka pastinya di saja nanti. Oke, makasih Mas Diki, mudah-mudahan ada alokasi anggarannya ya. Intel Cendrawasih, Bu Mina. Nanti dulu Bapak, Tente belum toh? Belum. Iya sebentar, Lek. Ke laser dulu ya Pak, laser silakan. Laser ada hadir? Dari laser? Tidak ada. Pak Yayat nanti dibantu di Japri saja Pak Yayat ya untuk laser ya, karena ini hanya 1 orang. Mudah-mudahan ada alokasi anggarannya untuk laser. Kita ke TNKS. NTB Bu. Sebentar Pak, nanti satu-satu kita absen dari atas. Nanti kita tiba di NTB sebentar ya. Ke Kerinci Sebelat dulu. Silakan dari TNKS, ada yang hadir? Ada Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Pak. Ya. Silakan Pak. Saya gimana Pak? Ya. Bu, ini data yang untuk polhut reguler ini udah benar, 4 orang 2019, 1 orang 2020. Terus yang in passing ini juga kita ada Bu. Nanti kami akan diskusikan dulu juga ini dengan teman-teman di anggaran. Tadi saya kontak juga, udah komunikasi. Memang kita juga belum teranggarkan anggaran ini. Tapi ada memungkinkan, mungkin nanti kami akan sampaikan informasinya. Misalnya berapa orang yang bisa diakomodir gitu, nanti akan kami sampaikan, dan tentunya akan diprioritaskan yang tahun penerimaan lebih dahulu lah gitu. Nanti akan kami sampaikan Bu. Oke, Terima kasih Bu. Pak saya, karena kami harus konfirmasi angka ke Gakum. Baik, jadi misalnya memungkinkan 5 orang plus ditambah yang passing juga akan lebih baik. Tapi bila tidak, seperti Pak saya sampaikan tadi, prioritaskan yang lebih dahulu ya Pak ya. Oke. Siap. Terima kasih Bu. Baik, selamat pagi. Lorelindu silakan. Pagi Bu. Selamat pagi. Dari Lorelindu? Dari Lorelindu belum hadir. Mas Arief ada? Atau Bu Arma? Belum hadir ya? Oke, kalau belum hadir. Dari TNTC silakan. Baik Bu Kabak, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Kalau berdasarkan data polhut di Teluk Cendrawasih yang sudah pas, 2019 itu 7, 2020 3. Berkaitan dengan diklat pembentukan ini, saya sudah coba tadi komunikasi dengan bagian yang penyusun anggaran di Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih, karena anggarannya juga cukup besar, yang berkaitan juga nanti ini transportasinya, dengan melihat berbagai sumber. Untuk sementara kami fokuskan dulu yang angkatan yang 2019 7 orang dulu. Nanti apabila ada lagi mungkin celah-celah lagi, mungkin nanti kami informasikan yang 3 orangnya. Nanti kita fokus yang 7 orang dulu. Demikian informasi sementara Ibu Kabak. Baik, terima kasih Pak Manerep. Jadi kita masukkan dulu angka 7 ya Pak. Ini sudah agak cerah kelihatan angkanya. Sisa yang 3 nanti kalau memang ada informasi silakan kami tunggu tetap di siang nanti Pak, karena ini harus segera dilaporkan dan dikunci. Bila pun tidak, yang 3 akan diupayakan, diprioritaskan di awal tahun depan kurang lebih ya Pak ya. Tolong diinputkan di dalam anggaran tahun 2023 nanti Pak ya. Oke, siap Ibu Kabak. Baik, terima kasih Pak Manerep. Itu sudah hadir. Oke, betul. Ke Aceh dulu silakan, Pak Erwan ada hadir? Siap, terima kasih Bu Kabak, Bapak Ibu semuanya. Untuk BKS Aceh sudah sesuai daftar Bu, ada 2 orang. Yang pertama polhut
pemula 2019 dan Polhut ahli pertama 2020. Kita sudah menghubungi bagian keuangan perencanaan kemarin kita akan revisi anggaran yang tersedia, Bu. Namun ada 3 orang yang belum mengikuti lagi pembentukan tim passing yang tahun 2018, Bu. Demikian, Bu. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Baik, berarti untuk yang 2 orang ini sudah fix bisa ya Pak Irwan ya? Dan bila memungkinkan ditambahkan yang in passing atau hanya dikunci 2 saja dulu Pak Irwan kira-kira? Kami untuk in-passing Bu ada 3 orang, namun nanti akan kami hitung kembali. Yang jelas 2 orang udah bisa Bu kita revisi. Memungkinkan nanti 3 orang, apa 2 orang atau 1 orang Bu dengan dana yang masih bisa kita revisi. Itu Bu kabar. Baik, terima kasih. Berarti yang sudah pasti 2, untuk tambahan di luar 2 bila memungkinkan dianggarkan. Informasinya kami tunggu sebelum lepas sholat Jumat nanti Pak Irwan ya. Siap Bu. Baik, terima kasih Pak Irwan. Kita lanjut ke Bengkulu, silakan Bengkulu. Ya, siap Bu Kabak. Monggo Pak Arno. Ya, jadi untuk 2 orang Polhut kami yang pengadaan 2019-2020 insya Allah bisa kami anggarkan Ibu. Terus yang Polhut in passing juga nanti jika memungkinkan juga akan kami alokasikan, namun yang jelas yang 2 dulu sudah fix bisa kami anggarkan Ibu. Baik, baik, siap. Terima kasih Pak Arno. Siap. Pak Yayat ini di chatroom dari saya baca yang Alas Purwo, kendati tidak ada yang CPNS ya, tapi mau ikutkan yang 3 orang Polhut in passing. Monggo nanti dicatatkan Bu Novi ya untuk yang tambahan 3 orang ini. Oke, kita lanjut lagi berikutnya dari Aceh, Bengkulu ke Jambi. Silakan Pak Teguh hadir. Ya Bu Kabak. Kami betul ada 3 tahun 2019 dan 1 2020. Datanya sudah sesuai. Kami akan berusaha untuk mengikutkan semuanya, Bu. Oke, baik, bisa ya. Oke, terima kasih Pak Teguh. Mudah-mudahan nanti lancar prosesnya ya. Kita lanjut ke Kalimantan Barat, kita cepat saja karena memang ini rapatnya juga direncanakan tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan nanti sebelum memasuki masa sholat Jumat ya untuk Indonesia Timur, ini sudah bisa kita selesaikan. Kalimantan Barat silakan, quickly. 2 orang, Bu Lili hadir. Kabar? Kabar belum, kita ke Kalsel dulu, silakan dari Kalsel. Selamat pagi, terima kasih Bu. Selamat pagi. Untuk BKSDA Kalsel kemarin sudah dirapatkan juga Bu. Mungkin tinggal nunggu kepastian arahan dari Kepala Balai. Kalau memang disetujui nanti akan kita usahakan untuk 3 orang sesuai data yang ada Bu. Baik, ditunggu. Terima kasih Bu. Ditunggu segera ya Pak infonya ya. Siap Bu. Baik, terima kasih 3 orang. Dari Kalteng silakan lanjut Pak Handi hadir. Dari Kalteng. Kalteng, Bu Nila, silakan Bu Nila. Bu, untuk Kalteng benar 3 orang, cuman untuk anggaran kita belum bisa memastikan Bu karena bagian anggarannya sedang ke lapangan. Pak TU ada Bu? Pak TU-nya lagi enggak di dalam Zoom. Ya. Habis Zoom ini Ibu lapor ke Pak TU, ditunggu informasinya sebelum nanti sholat Jumat selesai atau sebelum waktu sholat Jumat, minta tolong dikabarkan apakah bisa mengikutsertakan yang 3 orang ataukah mungkin hanya bisa 2 atau sama sekali tidak ikut untuk tahun ini. Nanti tolong dikomunikasikan ke Pak TU-nya ya Bu ya. Siap Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Nila. Tim silakan. Kaltim, Bu Ratna ada hadir? Lewat dulu Pak Yayat ke Maluku dulu. Bu Rosna silakan. Dari Maluku? Iya siap. Baik. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Terima kasih atas kesempatannya kepada kami. Untuk Maluku sudah betul datanya untuk 2 orang, 1 untuk 2019, 1 2020. Pada prinsipnya kami
siap untuk kami pada prinsipnya kami mendukung, tapi kami minta kami melihat dulu komponen-komponen mana yang bisa kami ambil karena kami tidak menganggarkan dari awal. Jadi kalau itu misalnya kami melihat di 001 maupun 002 bisa, akan kami menyanggupinya untuk 2 orang, Bu. Terima kasih. Ya, baik, ditunggu waktunya segera Bu Rus ya. Siap, Bu. Informasinya, baik. Mungkin ini sambil rapat belum selesai pun nanti sudah ada keputusan, mudah-mudahan Bu Rus ya, sambil dibahas dengan teman-teman di sana ya. Baik, kita kan. Baik, Bu Kabak, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Rus. Dari NTB silakan. NTB? Oke, yang tahun 2019 2 orang, 2020 1 orang. Jadi total 3 sudah sesuai Ibu. Ya. Untuk keikutsertaannya gimana Bu? Pembiayaannya bisa? Pembiayaannya belum. dari anggaran belum ada Bu. Oke, baik. Jadi tidak ikut atau masih akan dibicarakan untuk dipastikan siang nanti? Masih dikonsultasikan dengan pimpinan. Masih dikonsultasikan dengan pimpinan. Kemungkinan ikut Bu karena sudah lama belum diklat. Baik, kalaupun memungkinkan hanya 2 orang, tolong diprioritaskan yang 2019 dulu ya, Bu ya. Tapi kalau misalnya bisa ikut 3-3-nya ya puji Tuhan, mudah-mudahan semua bisa terlaksana. Oke, terima kasih. Kami tunggu konfirmasinya. Sultan silakan. Dari Sultan? Sultan belum? Sultra silakan. Siap. Ada Bu. Sultra Bu. Sultan ada Bu. Oh, Sultan ada. Oh iya, silakan Sultan dulu. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Iya. Iya, Jadi kami laporkan Bu untuk data yang ada sesuai data yang disampaikan dalam form itu benar bahwa untuk di BKSD Sultan itu ada 4 yang belum diklat pembentukan Bu. Ya. Nah, kemudian kami coba kemarin otak-atik dengan kawan-kawan perencana, kami hanya baru bisa memprioritaskan yang 1 orang 2019 Bu. Oke. Iya, jadi alokasi anggaran kami baru bisa untuk 1 orang Bu. Siap. Jadi itu yang 3 orang yang 2019 disampaikan tahun depan ya. Ya, siap Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Mul, 1 orang dikunci. Terima kasih Bu. Baik, ke Sultra, KSD Sultra silakan, Bu Wia hadir. Ya. Siap hadir Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Data yang ada Sultra itu 2019 ada 2 orang sudah betul Bu. Nah, untuk impasing ada 1 orang Bu. Impasing 2021. Kemarin kami sudah komunikasi dengan teman-teman perencanaan terkait pendanaannya dan mungkin nanti kami belum bisa pastikan sebentar kami mau diskusikan kembali Bu. Jadi kepastiannya mungkin sebentar siang Bu. Baik, boleh Bu ya, kami tunggu minimal kalau bisa mengakomodir yang 2 orang. Baik, kalau bisa 3-3 dengan yang impasing juga lebih baik ya. Siap Bu, siap Bu ya. Ya, siap Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, sebelum ke Sulut silakan ke Kaltim dulu Bu Ratna. Mohon maaf Bu Mina, tadi gangguan trouble di mic. Untuk validasi data jumlahnya sudah betul. Tapi ada yang ingin kami tanyakan Bu, masalah rencana anggaran biaya tadi yang ada di slide awal. Nah, itu ada disebutkan perjalanan dinas peserta itu 8 Bu. 8 OT itu memang harus masing-masing 1 orang 8 OT atau itu hanya contoh? Ya, Pak Yayat mungkin bisa bantu jelaskan Pak Yayat muncul 8 OT dari untuk mana? 1 orang OT itu untuk biayanya disesuaikan transportasi pulang pergi dari UPT asal ke tempat pelatihan di Sukabumi. Jadi yang tadi contoh di slide itu kesalahan ketik. Oke, siap. Kalau gitu nanti kami coba hitung, mudah-mudahan kami bisa memberikan jawaban sebelum setelah sholat Jumat. Oke. Itu aja mungkin. Jadi 2 OT ya, Pak Yayat ya, per orang ya? 1. 1 OT saja, Pak Yayat, per orang ya?
Bukan Untuk jumlah OT menyesuaikan dengan jumlah yang akan dikirimkan untuk mengikuti Pesertanya. pelatihan, Bu. Oh. Ya, kalau misalnya Oh, yang iya, dikirimnya iya, ada iya. 2, ya berarti 2 OT seperti itu. Oke. Berarti 1 OT itu maksudnya berangkat, terus nanti pulang ya sudah sekali itu aja kan ya, nggak ada bolak-balik itu Pak Yayat ya? Selama pelaksanaan. Yayat? Ya, Bu. Ya gitu ya. Jadi 1 OT itu sekali berangkat, diklat selama sekian puluh hari, baru kembali lagi. Jadi 1 OT memang per orang gitu ya Pak ya? Iya, 1 OT per orang pulang pergi, Bu. Betul. Oke, berarti 1 OT ya. Nah ini mungkin Pak Adis nanti bisa berhitung lagi Pak Adis ya, mudah-mudahan karena hitungannya per orang itu hanya 1 OT. Mudah-mudahan ya kita upayakan. Bu Ratna ditunggu infonya nggih? Nggih, siap Ibu. 3 minimal yang 1 dulu Bu ya. Nggih, siap, Ya. siap. Bu. Oke, Nggih, baik. nggih. Terima kasih Bu Ratna. Nggih, sama-sama. Oke, kita ke Sulut Bu Dia ada? Siap, ada Bu Kabak. Selamat pagi. Pagi Bu Dia. Ya, Ibu izin memang untuk konfirmasi data memang betul Bu ada 1 calon Polhut yang belum mengikuti diklat pembentukan dan calon Polhut tersebut memang pengangkatan CPNS tahun 2019. Untuk kepastiannya sih Bu mungkin nanti sebelum Jumatan kami akan konfirmasi Bu, karena kami juga lagi buka-buka ini Bu untuk cermati dari pos mana yang kira-kira bisa membantu untuk adik Polhut ini Bu, 1 orang. Baik. Begitu Ibu Kabak. Ya, 1 orang ya Bu ya, mudah-mudahan bisa ya. Nanti untuk RAB-nya Pak Yayat diperbaiki lagi. Nanti langsung di-share ulang supaya nanti dalam waktu cepat para Bapak dan Ibu bisa langsung memastikan apakah mengikut sertakan semua atau sebagian atau mungkin memang sama sekali tidak bisa. Baik, terima kasih Bu Dia dari Ya, terima kasih Bu Kabak, selamat pagi. Selamat pagi. Ke Kang Wawan silakan sumber Kang. Ya, Bu Kabak, terima kasih Bu Kabak, izin. Jadi kalau berdasarkan data yang ada, kalau untuk penerimaan 2009 memang sudah betul Ibu, ada 2, tapi kita juga masih punya 2 orang dari in-passing Ibu. Tapi kalau untuk diklat pembentukan yang sekarang mungkin kita akan prioritaskan yang 2 orang penerimaan 2019. Oke, siap. Oke. 2 ya Kang? Siap, nanti anggaran akan kita coba alokasikan juga Ibu. Mungkin seperti demikian Ibu. Terima kasih. Baik, makasih Ternuhun Kang Wawan. Lanjut ke Sumsel, silakan. Siap, Mbak sami-sami. Nana. Ya, kalau dulu dari dulu udah tentukan 1.000. Dari Sumsel? Dari dulu silakan. Di uang 1.000. Udah makan, udah selesai makannya? Sumatera Selatan kita lewat dulu. Dari Aketa Jawa kami silakan. Baik, selamat pagi Bu Kabak. Pagi Pak Omek, silakan. Ya, berdasarkan data dari Polhutnya betul Bu, 4. Ya. Pada prinsipnya kami siap 4 ya Bu, tapi kalau bisa kami nunggu surat arahan dari Sekjen Bu untuk penganggaran. Tapi mungkin yang sementara ini 3 dulu Bu, karena yang 1 masih melahirkan bulan Agustus, apa dia bisa ikut atau tidak. Oh iya, oke. Kalau yang pasti tahun depan ada, mungkin sementara 3 dulu Bu, karena takut dia baru melahirkan di Agustus, ikut diklat. Oke. Baik, untuk mungkin itu aja Bu Kabak. Ya, Pak Omek siap. Ya, siap. Makasih Bu Kabak. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mumpung diingatkan juga oleh Pak Omek, memang nanti setelah rapat hari ini, udah fix angka yang muncul, kami akan konsepkan surat Pak Sekdijen, ditujukan kepada seluruh kepala UPT, untuk nanti menindaklanjuti secara formal. Ini hanya untuk pendataan dulu karena memang jumlah pasti yang akan kita usulkan itu ditunggu oleh Gakum untuk bahan koordinasi dengan Baharkam. Jadi dari Aketa Jawa sebetulnya presiden siap 4, tapi karena kondisi 1 orang pasca melahirkan sehingga mungkin yang siap untuk diikutkan di tahun ini untuk 3 orang, dan bila memang fix seperti itu untuk 1 orang dianggarkan di tahun depan gitu kira-kira ya Pak Omis ya? Siap Bu Kabak. Baik, terima kasih banyak dari Aketa Jawa. Lanjut Mbak Murung, silakan. Siap Bu, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, silakan. Dengan Bu Dewi Bu. Baik, silakan.
Di TN Bapul benar Bu, ada 3 orang, 1 orang dari 2019 dan 2 orang dari tahun 2020. Untuk anggarannya mungkin Bu nanti akan dibahas di perencanaan, tapi pada dasarnya mungkin Bu siap untuk tahun ini insya Allah. Kalau nggak ada ini gitu aja Bu. Baik, diupayakan 3, tapi kalau memang mepet minimal yang 1 dulu ya Bu Dewi ya. Siap Bu ya. Kalau bisa 3-3-nya. Ya, baik. Terima kasih Bu Dewi, Pak Dayat, selamat berjuang. Lanjut ke Batang Gadis, silakan. Terima kasih Bu Kabak. Untuk Batang Gadis yang TMT 2019 itu memang ada 4 orang, 3 ahli, 1 terampil. Kemudian yang di TMT 2020 itu 3 terampil. Karena yang pemotongan tukin itu sudah yang kena yang 4 orang, kami prioritaskan yang di situ. Jadi ada peluang untuk di situ. Kalau nanti ada peluang lebih, mungkin mudah-mudahan bisa berangkat 7-7-nya. Yang prioritas yang 4. Baik, berarti angka fix 7 dan akan diprioritaskan. Yang 4 sudah pasti bisa, yang 3 sementara diupayakan gitu ya Pak Bobian. Nanti mungkin kami laporkan yang 4 saja dulu. Kalau memang data update dari Batang Gadis belum bisa kami terima siang ini ya. Ya, makasih Bu Kabak. Baik, terima kasih Pak Bobi. Lanjut berbak 9, Mbak Rini, silakan. Ya, Bu Mina, selamat pagi. Ibu, untuk Balai TM berbak 9, untuk yang reguler ini sudah benar tahun 2019 1 dan tahun 2022 jumlahnya 3. Di tahun 2021 kami ada impasing Bu 4 orang. Ya. Impasing 4 orang, tapi kami upayakan dulu yang 3 orang ini dulu, karena kan tahun 2001 ya tahunnya masih bisa kita nanti berikutnya. Kami upayakan 3-3-nya bisa Ibu. Nanti sudah dikoordinasikan dengan perencanaan dan kepala balai. Demikian Ibu. Makasih banyak Terini, mudah-mudahan lancar. Ya, sama-sama. Amin. Yuk. Bu Gani, silakan. Bu Kusma. Siap Ibu, selamat pagi. Pagi. Baik Bu, terima kasih. Untuk Bu Gani, kebetulan kami memang cuma punya 2. Dan itu pengangkatan 2019. Jadi sepertinya prioritas sekali Bu untuk tetap diikutkan. Terkait anggaran Bu, ada yang mau saya konfirmasi dulu. Nah, seandainya dari uang harian itu tidak perlu kita anggarkan, dengan asumsi kan mereka tetap menerima gaji dan tukin, itu apakah memungkinkan? Karena dengan adanya automatic adjustment di Bogani yang cukup besar, alokasinya sisa pas-pasan. Itu pun di luar uang harian untuk yang 18 juta dengan transport OT-nya, itu pun memungkinkan adalah dengan menggeser tidak mengikuti kegiatan HKN. Jadi pilihannya antara itu anak-anak kami atau HKN, di mana itu memiliki ranah yang berbeda-beda ya gitu seperti itu. Nanti keputusannya memang masih menunggu pimpinan. Tetapi setelah saya mencermati alokasi anggaran, memang harus ada pilihan antara itu tadi Bu, apakah kita mengikuti HKN atau lebih mengutamakan anak-anak. Kalau saya sih mungkin lebih ke anak-anak. Tapi kan keputusan akhir ada di pimpinan kami. Seperti itu Bu. Itu tadi terkait itu pun yang HKN itu pun artinya kita tidak bisa itu alokasi pas-pasan untuk kedua orang itu, mengingat tiket dari Manado ke Jakarta itu cukup mahal Bu, bisa mencapai 3 juta, sehingga mungkin tidak bisa mengalokasikan uang hariannya. Nah kalau misalnya seperti itu bagaimana Bu Kabak, mohon arahan. Baik, kalau anggaran itu memang sudah disusun untuk item ya, jadi yang PNBP 18 juta, kemudian ada perjalanan dinas dari dan kembali ke PT asal ditambah dengan uang harian. Nah, pertanyaan dari Bu Kusma, apakah untuk alokasi uang harian bisa ditiadakan? Sebetulnya kami sangat berharap bisa dialokasikan Bu Kusma, karena nanti dari teman-teman satker lain juga tetap diupayakan untuk dimunculkan. Mohon nanti dipastikan lagi saja, barangkali masih ada yang bisa dikorek-korek kah, bisa dikikis-kikis kah, pun kendati misalnya tidak optimal, tidak maksimal 90.000 per hari, ya. Ya, bukan 120 ya? 130 itu? Tidak, kalau saya tidak keliru 90 Bu Kusma, nanti dipastikan Pak Yayat. Pun misalnya tidak bisa dialokasikan maksimal, tapi minimal adik-adik ini masih ada pegangan sedikit. Nanti mau makan bakso susah juga dia kasih. Nah ya, coba dicek lagi Bu ya.
Baik Bu, saya upayakan. Baik, terima kasih banyak kasih. sebelumnya Ya, Ibu. selamat pagi Bu. Infonya. Ya, baik, selamat pagi. Kita lanjut Bukit 12, Kak Ahmad, silakan. Ya, Bu Kabak, terima kasih. Ya, mangga. Untuk data udah betul, Bu. Di 2019 kita ada 1 orang, yang 2020 kita ada 2 orang. Satunya ahli, yang satu pemula. Insya Allah mudah-mudahan kita di Bukit 12 bisa untuk mengalokasikan anggarannya untuk ketiga-tiganya ya Bu. Teman-teman di perencanaan lagi menyisir mana sih kira-kira yang bisa untuk direvisi untuk memenuhi kebutuhan anggaran untuk 3 orang ini. Mungkin itu Bu Kabak, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Ahmad, konfirmasi dan kesiapannya. Terima kasih. Kita ke Bukit 30, Pak Asmardi hadir. Atau yang mewakili mungkin silakan. Belum, kita ke Bukit Baka Bukit Raya dulu. Kang Doni mangga. Bukit Baka Bukit Raya, Kang Doni yang mewakili silakan. Belum ada, kita ke Bunaken. Halo Bu Kabak, dan Bukit 30. Ah, Pak Asmardi. Ya, baik, silakan Pak Asmardi. Terima kasih Bu Kabak. Masih ditutup enggak ya? Berkaitan dengan data sudah cocok. Iya Pak, ini ada yang mendengarkan. Maksudnya kan 3 orangnya akan kita daftarkan untuk ikut pelatihan pembentukan polhutnya. 3 orang ya. Hal-hal yang lain nanti akan menyusul apabila ada sesuatu yang tidak normal. Terima kasih. Kita berdoa semua normal ya Om ya. Ya, terima kasih. 3 orang fix ya, mudah-mudahan lancar prosesnya. Baik, terima kasih Pak Asmardi. Terima kasih Bu Kabak. Ya, Bukit Baka Kang Doni belum hadir? Belum, kita ke Bunaken, Om Okto hadir? Bunaken? Pak Niko Bu. Oh Pak Niko ya? Oh, kenapa saya pindahkan Pak Okto ke Bunaken ya? Sorry. Jangan ya Bu. Anda itu Bu. Salah sebut. Siap Okto. Tanda-tanda itu. Jangan nih. Tanda itu maksud kok. Jangan lagi. Silakan, Kak Niko. Aduh, tabe. Pak Niko silakan. Bunaken. Marah ke Pak Niko ini, saya salah sebut tadi. Om Niko, adakah Bunaken yang mewakili? Merajunian itu. Belum ya, berarti kita tunggu. Gunung Palung, Kang Ros ada? Kang Rusnadi? Siap, Bu Kabak. Oh, ada, ya. Di mana ada? Kalau data dari Gunung Palung sudah betul, Bu. Ada 4 orang. Yang tidak betul nih penganggarannya ini. Jadi kemungkinan yang kami bisa ikutkan itu hanya 2 aja, Bu. Sesuai dengan Pak Kepala Balai. 2 yang 2019 ya Kang ya? 2019 Bu, ya siap. Oke, yang 2 kita upayakan di tahun 2023. Ya, Oke, terima kasih siap. Bu. Mangga, nuhun Kang. Rinjani, monggo, Mas Dwi. Ya, Bu Kabak, selamat pagi. Untuk Rinjani 2019 betul 3 orang, 2021 orang. Untuk pembiayaan kita teman-teman program sudah exercise, kita upayakan untuk 4 orang, Bu Kabak. Ya, baik. Terima kasih Mas Dwi, semoga lancar prosesnya ya. Baik. Kita ke Kayan Mentarang, Mas Bambang, monggo. Ya, Ibu, mohon izin Bu. Kalau terkait data Bu, udah betul Bu, divalidasi 6 orang, 4 orang 2019, 2 orang dari 2020. Untuk anggarannya Bu, kami saat ini baru siap baru 2, tapi kami akan konfirmasi lagi, akan menyisir dari direktur teknis yang lain Bu, karena yang 2 itu sumber dari Dukman 001002 ya. Jadi kami akan coba sisir lagi sebentar ini Bu, untuk yang sisanya Bu. Kalaupun terpaksa kami hanya akan kirim 4, tapi akan kami usahakan 6-6-nya Bu. Baik, minimal 4 orang yang akan dikirimkan 6 orang. Baik, terima kasih Pak Agusman hadir rapatnya. Terima kasih Pak Kepala Balai. Terima kasih Mas Pi.
Kita ke Kelimutu, Mas Joko izin kemarin tidak hadir, tapi ada yang mewakili, monggo Kelimutu. Siap Ibu. Pak Beni, silakan Pak Beni. Ini dari validasi datanya benar. Ya. 6 orang. Untuk ikut sertanya kami belum bisa pastikan sih, karena Pak Kepala juga lagi dinas luar. Jadi siang ini kita sampaikan Ibu. Baik, kami tunggu ya. Mudah-mudahan minimal yang 3 orang 2019 bisa masuk ya Om ya. Upayakan ya. Diusahakan Ibu, karena lihat skema penganggarannya nanti. Baik, baik. Kami tunggu infonya. Baik, terima kasih Pak Beni. Ya. Bu Naken sudah on kah? Om Niko? Bu Naken? Atau yang mewakili? Belum. Kalau belum kita ke Togean. Silakan Pak Okto. Baik, selamat pagi. Terima kasih Bu Kabak. Untuk Togean Bu, berdasarkan data ini ada 6 orang. Ya. Namun kami di sini ada impasing 1 orang, jadi rencana 7 orang Bu. Kami mau ikutkan. Oke. Nah, kemudian anggarannya Bu, ingin memastikan saja apakah ini bisa dari 002 atau harus dari direktorat lain, misalnya dari output pengamanan Bu, mau pastikan saja gitu. Terima kasih Bu Kabar dari Togian, terima kasih. Terima kasih Om Okto. Kalau mau dianggarkan dari pos mana dan apakah ada pengaruhnya terhadap capaian kinerja direktorat teknis, ini mohon maaf saya tidak bisa memberikan arahan detail, terutama arahan teknis, karena ini kelihatannya lebih pas kalau misalnya Pak Okto ataupun Bapak Ibu lain yang nanti mungkin akan melirik juga pos dari direktorat teknis untuk mengkomunikasikannya dengan teman-teman di PE ya. Tapi ketika mengkomunikasikan, mohon juga disampaikan urgensinya pelaksanaan kegiatan ini, terutama untuk mengakomodir yang tahun 2019 gitu ya Pak Okto ya. Jadi kalau memang angkanya memungkinkan, tidak mengganggu capaian target kinerjanya, target outputnya apakah memungkinkan, ini mohon dikomunikasikan juga dengan teman-teman di bagian PEHKT ya. Tapi pengantarnya sampaikan urgensinya ini kenapa kemudian menjadi penting. Dan saya juga akan coba kontak dengan Mas Bambang dan Pak Moko ya. Oke. Ya, cukup ya Pak Okto ya. Mudah-mudahan bisa ya. Siap Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita ke Komodo, Mas Dwi, monggo. Selamat pagi Bu Kabar. Pagi. Izin untuk anggaran kami tahun ini memang agak berat, tapi kami akan konsultasikan ke Kepala Balai karena beliau sementara masih mendampingi Pak Wamen, nanti mungkin nanti sore Bu Kabar untuk pastinya. Sore, ya kalau bisa Ya. sebelum sore ya Mas Dwi, kalaupun belum bisa mengangkut 7, apakah memungkinkan untuk yang 4 orang dulu diprioritaskan? Kami tunggu infonya Mas Dwi. Iya. Ya. Kami upayakan yang 4, tapi memang agak berat ini kondisi anggaran kami tahun ini. Siap, siap. Saya konsultasikan lagi. Baik, baik. Mudah-mudahan bisa ya. Ya, oke. Makasih Mas Dwi, selamat berjuang dan teman-teman Komodo. Lanjut ke Kutai, silakan. Mas Sis. Mas Sis hadir? Atau yang mewakili dari Kutai? Silakan. Dari Iya, Bu. Gunakan juga kalau ada yang mewakili silakan ya. Silakan dari Kutai ya. Monggo. Iya, Bu. Ya, Mbak Ari. Kutai. Ya, silakan Mbak. Untuk peserta Diktuk Polhutnya ada 2, Bu. Ya. Terus ini yang satu apa, Bu? Mohon maaf, saya terlambat masuk. Oh, gini Mbak Ari. Jadi kita minta konfirmasi terhadap jumlah Polhut yang memang belum mengikuti diklat pembentukan. Nah ini yang di tahun 2019, tentunya kan di 2021 kemarin sudah terkena pembayaran Turkinya hanya 80%. Jadi ini ada rencana pelaksanaan diklat pembentukan, tetapi pembiayaannya dari masing-masing. Oh iya. Mbak, ya. Jadi yang diutamakan itu adalah biaya PNBP yang kita bayarkan ke kas negara untuk pembiayaan di SPN sejumlah 18 juta per orang. Lalu ada alokasi perjalanan dinas
Diktu dari dan ke tempat tujuan ya, 1 kali ya Mbak. Kemudian ada uang harian sekira 90.000 per hari dikali sekian hari, nanti RAB-nya akan dikirimkan kembali. Nah, apakah 2 orang yang di Kutai, 1 2019, 1 2020, dari TN Kutai bisa mengalokasikan anggaran untuk mereka mengikuti diklat pelatihan pembentukan ini di tahun 2022 ini Mbak, itu intinya. Oh iya, kemarin dari perencanaan sepertinya siap menganggarkan Bu. Oke, untuk 2 orang Mbak Ari ya? Iya Bu. Baik, oke. Kami kunci di angka 2 dan Mbak Ari mohon melaporkan kepada Pak Siswadi untuk memastikan penganggarannya sudah ada ya? Iya Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ari. Monggo. Ya. Lanjut ke Loren, silakan. Om Kosmas hadir kah? Atau yang mewakili? Oke, yang belum respon nanti Pak Yayat minta bantu di Japri ya. Ada Bu Septi juga mungkin hadir di Zoom ini. Bu Septi dan Pak Yayat, kami minta bantuannya untuk mengkonfirmasi kepada masing-masing yang belum merespon pada rapat pagi ini. Silakan untuk Manupeu Tanah Daru Laiwangi Wanggameti, silakan. Matalawa. Selamat pagi Bu Kabak. Pagi Pak Prasetyo. Saya di sini mewakili Pak Astoto karena beliau masih mendampingi terkait persiapan kunjungan anggota DPR ke Sumba. Untuk konfirmasi data sudah betul Ibu, formasi 2019 itu ada 4, kemudian 2020 ada 2. Untuk terkait pendanaan, nanti mungkin masih kami rapatkan dengan Pak Toto karena menunggu selesainya acara. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, Bu. Baik, informasi kita tunggu siang hari ini. Bila tidak semua, mohon diprioritaskan yang 2019 gitu ya, Pak. Oke. Siap, Bu. Baik, terima kasih. Pak Yayat, kita lari ke timur dulu, Pak Yayat. Ini sudah menjelang setengah 12. Kita mulai dari ujung dulu. Wasur barangkali ya, silakan dari Wasur. Ya, izin. Selamat siang, Bu Kabak. Selamat siang, silakan. Iya. Untuk validasi data untuk Taman Wasur sudah sesuai 4 orang formasi 2019. Baik. Terkait dengan dukungan anggaran, sambil tadi saya mendengar diskusi, saya coba diskusi dengan teman-teman di perencanaan dan kami melihat ada komponen Dukman yang tidak memungkinkan untuk mendukung teman-teman untuk bisa mendukung kegiatan. Namun demikian, saya harus mendapat persetujuan dari Kepala Balai. Tetapi tolong dicatat bahwa 4 orang ini kami akan berangkatkan. Kepastiannya sebelum jam 12 waktu Indonesia bagian Barat, saya akan menyampaikan keputusan Kepala Balai kepada Ibu Kabak. Demikian, Bu. Terima kasih banyak Om Amin. Nanti sambil sholat Jumat didoakan mudah-mudahan lancar jalannya Om ya. Siap Bu Kabak. Baik, terima kasih untuk Wasur dan teman-teman. Lanjut Pak Yayat yang kebagian waktu Indonesia bagian timur untuk persiapan sholat. Manusela mungkin ya. Manusela dulu, silakan Manusela. Bapak Ato ada, silakan. Ada yang mau Manusela? Siap. Siap Bu Ya, Kabak. silakan. Selamat. Ya, Bapak Ato. Ya. Selamat siang. Sesuai dengan daftar yang ada, sudah betul bahwa 2019 kita ada 3, terus 2020 ada 2. Nah, kemudian in passing ada 8 orang Bu. Nah, nanti kami akan konsultasikan sama pimpinan maupun perencanaan. Kalau memang memungkinkan, mungkin 3 orang itu yang kita prioritaskan Bu, yang 2019. Tapi mungkin saran kami, sepertinya persoalan di UPT lain juga sama, kesulitan untuk revisi. Jadi saran kami, bolehkah ada revisi eselon 1 pusat sehingga kita UPT itu hanya mempedomani saja begitu Bu. Barangkali sementara itu Bu, makasih. Baik, Bapak Anto.
terkait dengan arahan untuk revisi dibutuhkan dari pusat, ini nanti kami konsultasikan dengan bagian PHKT, terutama mengenai takutnya ada ini ya mengganggu target di Direktorat Teknis misalnya ketika memang anggarannya harus diambilkan dari situ, dan nanti arahan detailnya akan disampaikan melalui surat Pak Sekdijen termasuk dengan langkah-langkah yang harus dipersiapkan di luar kegiatan revisi juga. Baik Bapak Ato, sementara yang diprioritaskan untuk yang 3 orang yang 2019 dan di tahun depan nanti kalau memang ada informasi dari BP2SDM juga di 2023 tidak ada anggaran, maka untuk Manusela mohon mempersiapkan sekitar berarti 10 orang Bapak Ato ya, yang 2 orang dari 2020 tambah 8 orang yang dari passing gitu Pak Ato ya. Ya. Sementara kami kunci di angka 3. Terima kasih banyak Bapak Ato, selamat siang. Baik. Loren, ada yang hadir? Loren belum ya, Loren belum. Kemudian lanjut lagi saja. Di Kalbar tadi ada informasi dari Bu Lili, ada di Kalbar, di Zoom? Baik, kita ke Rawaopa dulu kalau gitu. Silakan. Selamat siang, Ibu, Bapak. Salam sehat semuanya, rekan-rekan. Untuk dari Rawaopa dapat kami kabarkan bahwasannya sesuai data yang dibawakan dari tim bagian kepegawaian itu ada 6 kurang lebih, sedangkan berdasarkan penyisiran kami itu ada 5 Bu, ada 5 orang ya? Iya, 5 orang Bu. Sebagai bahan koreksi. Kemudian dari sisi penganggaran kami sudah melakukan rapat bersama tim penganggaran yang terdiri dari KPA, BPK dan tim perencanaan yang menghasilkan hasil bahwasanya dari postur anggaran kita ini belum bisa Bu, belum bisa mengikut sertakan tahun ini ya. Belum bisa, iya Bu. Hanya namun demikian kami menunggu surat dari Bapak Sekdijen terkait hal ini. Siapa tahu bisa ini memberikan stimulan tersendiri Bu bagi kami Bu, iya Bu. Jadi supaya siapa tahu bisa merubah keadaan kan, iya. Iya Bu. Ya. Baik Pak Aslam, terima kasih infonya. Iya. Hanya memang karena surat Pak Bapak kan baru hari mungkin di minggu depan ya, karena Senin kami ada rapat harmonisasi yang aturan untuk OTK UPT. Oh iya Bu. Hari Rabu. Namun memang data ini sudah kita butuhkan di sehingga dalam hal ini kami akan catatkan bahwa dari Rawaopa mungkin untuk tahun 2022 ini belum akan mengirimkan peserta ya, barangkali di 2023. Iya Bu, insya Allah ya. Sampaikan. Nah untuk koreksi yang 5 orang, Pak Aslam mana yang keliru ya? Di 2019 atau yang 2020? Di 2020 tepatnya Pak. Ibu. 2020 hanya 1 orang berarti ya? 1 orang aja Bu. Mandailing Pak. Tadi Mandailing Jadi kalau ada ini kemarin dia ke RAPP ini ngambil. Terima kasih Pak Aslam. Nanti Pak Yaya coba jabarkan terkait itu 8 UT apa saja. Kita lanjutkan ke Sebangau. Silakan Kang Hoon hadir. Dia kawannya bilang biasa. Terima kasih. Itu untuk jumlahnya itu emang udah benar Bu Kabag. Yang 2019 itu 4 orang, yang 2020 itu 2 orang. Nah, kami usahakan mungkin yang 2019 dulu Bu Kabag, karena ya hampir sama semua UPT, mungkin kami harus mencari dulu yang untuk 2 orang. Tapi dipastikan yang untuk 4 orang insya Allah akan mengikuti diklat tersebut. Mungkin itu Bu Kabag, terima kasih. Ya, terima kasih. Kang Uun, berarti untuk Sebangau prioritas 4 orang ini bisa kami laporkan ya Kang, tahun ini diupayakan. Ya. Oke, semoga lancar proses revisinya Kang. Siap, non Bu Kabag. Enggak, sami-sami. Pak Yayat, untuk Kalbar ada konfirmasi Bu Lydia Lili. Kalbar tadi sudah kita isikah datanya? Pak Yayat, coba punten dilihat ke atas lagi sedikit.
Ini 2 orang. Sementara dikomunikasikan tapi sama keterangannya Pak Yayat. Validasi oke, jumlahnya oke 2 orang. Untuk anggaran diusahakan. Nanti ke Bu Lili diminta untuk menyampaikan konfirmasinya sebelum jam 1 Bu Lili ya. Kami tunggu infonya. Jangan disuruh bergerak ya. Kita lanjut berikutnya. Berapa meter? Oke, berikutnya Pak Yayat. Angka 0 yang tadi Mas berdiri ya. Maka Bukit Raya belum merespon ya. Sumsel, Bu Nana. Kira-kira berapa meter ya yang berdiri? Oh, dari Sumsel tidak ada yang hadir. Beneran kan? Kalau nggak berarti dihitung aja dari ujung itu yang tadi udah dikasih kertas itu. Oke. Bukit Baka, Bukit Raya belum, Bunaken belum, Sumsel belum. 3 yang belum konfirmasi ya. Kalau hadir silakan raise hand ya, nanti saya ulangi lagi ke depan. Loren, Pak Kosmas, tadi kalau tidak salah sudah ada WA. Skip dulu ya Loren. Pak Yayat, ada WA ke saya tadi, nanti saya sampaikan ke Pak Yayat. Izin buka bak dan wasur Terus, memastikan. silakan. Izin buka bak. Ya, dari Dan wasur buka bak memastikan Wasur, iya, bahwa 4 orang kami berangkatkan tahun ini buka bak. Alhamdulillah, siap. Makasih Om Amin, fix ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan lancar proses kita. Lanjut si Burut. Pak Is, udah hadirkah? Atau yang mewakili silakan. Ya, izin buka Pak. Oh ya, Mas Mahdinora silakan. Ya, untuk validasi data sudah oke buka Pak. 2019 itu ada 1 orang golongan 2, 2020 itu 1 orang golongan 3. Pada prinsipnya kami siap buka Pak. Mohon nanti kami tunggu surat untuk arahan lebih lanjutnya nanti buka Pak. Makasih buka Pak. Makasih ya Pak Mahdinora, 2 Siap. fix ya. Nanti kita upayakan sesegera mungkin surat dari Bapak Sekjen akan kami layangkan. Oke, terima kasih buka Pak. Selamat pagi. Terima kasih. Ya, Pak Yayat dari Loren ada komunikasi ke saya via Japri. Jadi untuk angka 6 orang fix, tetapi untuk anggaran mohon waktu untuk mengabari belakangan Pak Yayat, ditunggu ya. Oke. Dari Siberut kita ke Takabonerate. Silakan Pak Usman hadir. Hadir Bu, hadir. Nah, silakan gimana? Baik, izin Bu. Untuk Takabonerate kalau data sudah sesuai. Sementara untuk dukungan anggaran itu sementara kami komunikasikan dengan pimpinan. Nanti kami infokan sesuai batas waktu Pak. Baik, kami tunggu infonya ya. Mudah-mudahan bisa dilancarkan. Baik, terima kasih. Lanjut ke Tambora, silakan. Pak Denny hadir? Hadir Bu Kabak, izin. Ya, silakan. Siap. Ini enggak? Bentar Bu Kabaknya. Izin sebentar Bu. Nyari-nyari posisi yang agak bagus karena lagi ada asesor. Ya. Izin Bu Kabak. Silakan. Lagi ada tim penguji untuk kesemataan di kantor kami, kebetulan kesemataannya offline Bu Kabak. Siap. Untuk Tambora formasi 2019 sudah oke Bu, 3 orang, 2020 3 orang, dan kami akan mengupayakan 6-6-nya bisa diktum di tahun ini Bu. Kalau anggarannya sudah dirinci sama Pak Ade di bagian perencanaan Bu. Ya. Okay. Fix ya Pak ya, mudah-mudahan. Siap Bu Kabak. Ya, terima kasih banyak. Pak Yayat ke Bogani, ke atas sebentar. Bogani standby anggarannya sudah Ibu. siap. Ibu ini, Ibu siapa? Ibu Srimina. Ya, Srimina. ya. Ada yang kontak saya kah ini? Kalau cilingnya pakai apa Mbak? Oh, mungkin hanya tersebut saja nama saya ya. Pikiran apa? Karena nama saya sudah menghantui Bapak dan Ibu ini, mohon maaf ya. Lanjut, Bogani sudah fix ya Pak Yayat, 2 orang, oke. Siap Bu Kabak. Makasih banyak Bu Kusma. Sama-sama Bu. Ya, siap. Bu Lili, terus berjuang Bu Lili. Mudah-mudahan ada anggarannya Bu Lili ya. Oke, Bukit Raya belum respon, Bunaken juga belum. Yang lain kita masih tunggu. Lanjut ke Tanjung Puting, tadi ada informasi
Pak Eko boarding, nanti setelah mendarat di Surabaya akan dijawab ya Pak Yayat ya, nanti konfirmasi Tanjung Puting menunggu setelah beliau tiba di Surabaya. Tesonilo, Om Delvi hadir? Siap, Bu. Silakan Om. Saya mewakili dari Pak Delvi, Bu. Oh, Pak Delvi nggak ada ya, Mas Syahlan silakan. Siap, Bu. Untuk validasi data, Tesonilo udah benar, Bu. 2 orang 2019, 2020 1 orang. Jadi ada tambahan 2 orang itu impasing, Bu. Untuk yang diikut sertakan tahun ini diklat itu kita upayakan 2 orang dulu, Bu, formasi 2019. Namun apabila ada pembukaan blokir, nanti kita upayakan berangkat semua. Cuma di sini ingin bertanya nih, Bu, terkait 2 orang yang impasing nih, apakah kita tetap berangkatkan juga diklat pembentukan, karena mereka kan udah terbit SK-nya itu bukan calon lagi itu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Nanti ditambahkan oleh Bu Semti dan Pak Yayat, tapi prinsipnya yang impasing juga tetap ikut pelatihan pembentukan, hanya tidak seprioritas yang formasi 2019 dan 2020. Bila memungkinkan untuk diikutkan bersama-sama itu baik adanya, tetapi bila pun tidak karena keterbatasan anggaran, mohon memprioritaskan yang formasi 2019 dan 2020. Itu Pak Syahlan ya? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Syahlan. Oke, kita ke Wakatobi. Selamat siang, Bu Kabak. Selamat siang. Monggo, Salam silakan. sehat selalu. Baik. Begini, Bu, sebelum saya menjawab ada atau tidaknya anggaran, saya laporkan dulu ke Ibu Kabak hasil rapat kami sore sampai tadi malam dengan Pak Kabalai terkait dengan informasi kemarin sore itu. Yang pertama adalah bahwa kami sudah bersurat ke Pak Sekjen di bulan lalu terkait dengan kebutuhan kami untuk belanja pegawai sekitar tambahan biaya belanja pegawai itu sekitar 400 jutaan. Nah, kalau itu tidak ada tambahan, maka mau tidak mau kami harus mencarikan di DIPA kami sendiri sebesar untuk 400 juta itu untuk menutupi potensi minus di belanja pegawai. Kemudian yang kedua, ada arahan juga terkait dengan inventarisasi BMN yang harus selesai di tahun 2022 ini, dan itu tentunya membutuhkan juga tambahan biaya. Kemudian yang ketiga, ada belanja modal yang tidak dibintang, yang nilainya sedikit juga sekitar 150 juta. Namun itu dalam pengawasan KSP, dan kami disampaikan kemarin oleh PEHKT bahwa itu harus tuntas di bulan 9 2022 ini. Jadi berdasarkan kondisi tersebut, Kabalai kami tadi malam menyampaikan bahwa kami 100% ingin mengikutkan calon polot kita itu yang 6 orang, namun kami tidak sanggup untuk membiayai, Bu. Jadi itu mungkin kesimpulan dan keputusan dari Pak Kabalai kami tadi malam, sehingga ya mohon arahan lebih lanjut dari Bapak pimpinan di Jakarta. Demikian Bu Kabat, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Om Aziz. Selamat siang. Memang banyak ya, artinya terkait dengan inventarisasi pun itu merata dimintakan untuk ditindaklanjuti oleh semua satker, kami memahami. Jadi kami sampaikan kembali, kalau memang belum memungkinkan untuk memberangkatkan tahun ini, tidak apa-apa, tidak dipaksakan, karena kami dari pusat juga agak sulit untuk membiayai. Diupayakan untuk tahun depan ini bisa dianggarkan untuk 6 orang yang berarti nanti kalau misalnya fix dari BP2SDM tidak ada anggaran dari mereka pembiayaan pelatihan pembentukan, dibebankan kepada satker kita masing-masing, maka nanti untuk 6 orang ini mohon tetap dipastikan ada alokasi anggarannya, dan kita upayakan melalui koordinasi dengan Baharkam ini bisa kita segera laksanakan di awal tahun depan. Makasih konfirmasinya Majlis, tetap semangat, mudah-mudahan jalan terbaik buat kita semua ya. Baik, terima kasih. Wasur tadi sudah. Terakhir Waikambas, silahkan. Ayat Mawan hadirkan. Waikambas, ada yang mewakili? Siap, hadir. Ya, silakan Pak Hermawan. Dari Waikambas, dari validasi jumlah polhut, mungkin untuk formasi 2019 1 orang, dan formasi 2020 memang tidak ada. Dan
mungkin untuk ini ya diprioritaskan ya kita ikut Bu, insya Allah gitu kan, kita siap untuk 1 orang ini. Dan sebagai informasi tambahan kita ada 25 orang Polhut Impasing Bu, gitu kan, untuk ke depannya ya mungkin kalaupun ada arahan untuk dialokasikan di tahun depan ya mungkin ini 25 orang cukup banyak juga itu Bu untuk Waikambas. Mungkin itu Bu, terima kasih Bu dari Waikambas. Terima kasih. Nuhun Kang Hermawan. Jadi yang 1 orang fix bisa ikut ya. Siap. Oke, yang 25 orang nanti kalau memang ternyata di kita anggarannya dan angkanya sangat-sangat besar, nanti bisa dialokasikan barangkali bertahap. Nanti ini yang akan kita diskusikan lagi dengan BP2SDM dan dengan bagian PHKT. Baik, nuhun Kang Hermawan, Bapak Ibu sekalian, juga kami ucapkan terima kasih. Ini masih ada 3 UPT yang belum konfirmasi, Bukit Baka, Bukit Raya, Bunaken, dan Sumatera Selatan kalau saya tidak keliru. Nanti Pak Yayat dan Bu Septi saya mohon bantuan untuk mengkonfirmasi langsung. Lalu yang dari Rawa Aupa tadi koreksi data ya, di kita tercatat 6, di Rawa Aupa tercatatnya 5, nanti coba dicek kembali. Sementara yang sudah fix untuk bisa diikutkan tercatat 87 orang dari 220 yang prioritas. Nah ini harapannya kalau memang ada perkembangan di siang nanti, angka ini bisa bertambah. Masih kami tunggu informasinya, karena ini akan menjadi bahan koordinasi kami dengan Baharkam bersama-sama di Ditjen PHLHK dan Pusdiklat SDM LHK. Baik, selamat berhitung kembali, selamat berjuang. Kami tunggu informasinya lebih lanjut ya. Mohon izin Bu Mina dari Alas Purwo. Oh ya, Alas Purwo ya. Oke, tadi sudah saya sampaikan di chat juga, tapi ini saya sampaikan langsung. Mohon izin Bu Mina, di kami untuk Polhut ada Impasing 2018 3 orang, dan kebetulan anggaran kami juga tersedia. Mohon nanti bisa diakomodir diikutkan di Diktu kali ini Bu, karena untuk yang 3 orang ini alasannya adalah yang pertama di kami kan ada Polhut yang mulai pensiun ya Bu ya, tahun ini ada 3, tahun depan 3 lagi, dan terkait dengan pemegang CNP untuk diklat pembentukan memang diperlukan karena teman-teman yang Impasing ini kan belum punya KTA Polhut Bu. Nah syarat KTA Polhut kan harus diklat pembentukan Polhut. Jadi 3 orang ini karena masih muda-muda, harapan kami kan Polhut penerus ini ya Bu ya, yang senior-senior yang sudah pensiun nantinya bisa pemegang senjata api juga. Oleh karena itu ini kami penting untuk diikutkan diklat pembentukan. Kalau nggak ikut diktuk berarti tidak punya KTA selamanya Bu. Mungkin gitu Bu, mohon bisa diakomodir. Terima kasih. Baik Bu Novi, terima kasih sudah dicatatkan Pak Yayat langsung ya. Nanti berarti sementara hasil rapat yang sudah dapat kami menunjukkan angkanya itu adalah 90 orang, terdiri dari kapasitas, ada juga yang bukan formasi 2020, ditambah juga dari Impasing, terutama yang dari Alas Purwo ya. Bapak dan Ibu sekalian, kami masih tunggu datanya sampai siang hari nanti. Mudah-mudahan bisa diklirkan, jangan lewat jam 1 Bapak dan Ibu ya, karena nanti kalau lewat jam 1 agak sulit lagi kami mau mengubah data yang harus kami laporkan ke Direktorat Jenderal PHLHK dan BP2SDM. Pak Doni di pesawat. Oh baik, nanti saya sudah minta bantu Bu Septi dan Pak Yayat untuk konfirmasi langsung. Baik, sementara ini Bapak dan Ibu, langkah tindak lanjut kami adalah akan menyusun surat dari Bapak Sekdijen untuk menjadi arahan dan pedoman langkah tindak lanjut, sambil juga pada saat revisi mohon Bapak dan Ibu tetap berkoordinasi dan berkoordinasi dengan bagian PHKT agar tidak terjadi kesalahan ataupun kekeliruan di dalam prosesnya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para pimpinan, baik Kepala Satker maupun para kepala bagian dan yang sudah hadir. Terima kasih banyak konfirmasinya, terima kasih banyaknya dalam melaksanakan revisi. Mudah-mudahan proses ini bisa berjalan dengan baik.
Dan kami juga memohon untuk tetap mengingat pengalokasian anggaran guna pelatihan pembentukan di 2023 apabila nanti sudah terkonfirmasi dari BP2SDM bahwa anggarannya memang dibebankan kepada tiap-tiap eselon 1. Kami rasa demikian cukup, tidak ada lagi yang bila tidak ada lagi yang akan dikomunikasikan, kami akan rapat pada pagi hari ini. Selamat kembali bekerja. Udah ditutup. Juga menjelang akhir pekan, selamat berbahagia bersama anggota keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.